terus mengasihi-Mu, memuliakan-Mu dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang menjadi bagian, Engkaulah yang menjadi segala-galanya bagi kami. Tidak ada duanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang memegang hidup kami. Engkau yang tahu siapa kami. Dan Engkau yang tahu bagaimana kondisi hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah, mempunyai Tuhan, mempunyai Juru Selamat yang senantiasa ada dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Hamba siap Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu, bahkan bagi kami semua. Sehingga firman-Mu tidak akan terlewat begitu saja. Tapi kami yakin bahwa ada rema yang akan kami dapatkan untuk dapat kami pakai menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua sehat? Iya, puji Tuhan. Kita sungguh bersuka cita Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah memelihara kita, sehingga kita boleh ada sampai pada hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena dalam minggu ini kita akan memperingati. Ya, kita dalam minggu ini akan memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pada hari Kamis tanggal 18 dan dalam minggu ini merupakan minggu di mana kalau kita mengingat, kita flashback, kita kembali kepada zaman Yesus hidup di dalam dunia ini, kita akan mengingat bahwa ini adalah hari-hari terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya dan dia mempersiapkan mereka untuk menghadapi sebuah situasi yang akan mereka alami karena Yesus secara jasmani akan meninggalkan mereka. Dan untuk itulah pada pagi ini kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, karena kita tahu bahwa Yesus naik ke surga memiliki tujuan yang pasti, ya, memiliki tujuan yang pasti, dan kenaikannya itulah yang memberikan ke kita kekuatan, yang memberikan kita kepastian menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti kita mempunyai tujuan akhir hidup kita. Saya kadang bertanya-tanya, apakah orang yang percaya kepada Tuhan itu mempunyai tujuan hanya untuk menikmati berkat, hanya untuk menerima semua yang baik saja dari Tuhan. Sementara di dalam firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas bahwa ternyata menjadi pengikut Tuhan ada banyak hal yang akan kita alami. Nah, untuk itulah karena kita tahu Tuhan mempunyai tujuan yang pasti waktu dia naik ke surga, dan itulah kita mengatakan bahwa dia tahu segalanya dan dia adalah segala-galanya bagi kita. Seperti lagu yang kita sudah nyanyikan bersama, dan itu juga yang menjadi tema firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dan tema yang akan kita pelajari pada hari ini berbicara tentang Yesus segala-galanya bagi kita. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus menjadi segala-galanya? Mengapa Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup kita? Bagi Bapak Ibu Saudara, terlepas dari Yesus menjadi segala-galanya, secara realitas, apa yang menjadi segala-galanya dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Pekerjaankah? Keluargakah? Suamikah? Istrikah? Anakkah? Siapa? Tentu kita memiliki sesuatu yang mungkin itu lebih menyita waktu kita untuk hal tersebut. Sehingga itu menyita waktu kita lebih konsentrasi kepada hal itu. Karena apa? Karena bagi kita ini adalah sesuatu yang bisa saya andalkan. Seperti itu.
Nah, ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kalau kita sudah percaya kepada Dia, berarti Dialah segala-galanya bagi kita. Oke, mari teman-teman di Zoom kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan jemaat yang ada secara offline pada pagi ini tentang sebuah tema yang mengatakan bahwa Yesus segala-galanya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa saya bisa katakan bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Dia? Mengapa? Yang pertama, mari kita melihat. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa karena Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dia tahu siapa dan apa dan bagaimana kehidupan kita. Sebagaimana yang saya katakan bahwa kita akan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah memberikan peringatan, Yesus sudah memberikan sebuah pemberitahuan, informasi yang jelas kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami sesuatu yang mungkin bagi mereka, sesuatu yang tidak menyenangkan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk kita dan silakan Bapak Ibu memperhatikan Alkitab Bapak Ibu sendiri. Dan yang ada di rumah silakan memperhatikan. Yesus tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, bahkan di dalam kehidupan murid-muridnya. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, ya, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Sekiranya Aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semua itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Tetapi ternyata kita melihat di sini firman Tuhan dengan begitu jelas memberitahukan kepada kita bahwa saat kita, bahkan murid-murid dengan jelas dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dibenci, mereka akan dimusuhi. Mengapa? Karena pelajaran, pengajaran dan apa yang disampaikan oleh Yesus berbeda dan berbalik belakang
dengan apa yang dialami dan dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Contoh, bekerja pada hari Minggu, melakukan sesuatu pada hari Minggu, itu dilarang oleh hukum Taurat. Tetapi Yesus melakukan sebuah pekerjaan menyembuhkan orang pada hari Minggu, pada hari Sabat. Dan itu tidak disenangi oleh orang-orang yang menganut hukum Taurat pada waktu itu. Dan itulah sebabnya segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu berbalik dari apa yang mereka pelajari. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus itu mendatangkan kebencian dari pihak orang-orang yang sudah selama ini menganut dan mempelajari apa yang mereka tahu. Tetapi Yesus membawa sebuah pembaharuan. Dan itu yang bertolak belakang dengan apa yang mereka percayai. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus sangat dibenci. Yesus tidak disukai. Dan kita sudah pelajari dan kita sudah melihat banyak sekali orang-orang Farisi, orang-orang Saduki membenci Yesus karena apa? Karena apa yang Yesus lakukan itu bertolak belakang dengan apa yang mereka pelajari selama ini. Dan itulah tujuan mereka untuk membunuh dia, sehingga kita tahu bahwa Yesus disalibkan karena selain dosa-dosa kita, karena memang orang-orang itu sangat membenci dia. Nah, kalau kita melihat hal ini, Yesus sudah mempersiapkan, ya, Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi situasi ini. Jika mereka mengikut Yesus dan tetap percaya kepada Yesus, tentu orang-orang yang melihat apa yang Yesus lakukan tidak akan menyukai murid-muridnya. Dan itulah di kalimat-kalimat yang kita baca, yang saya baca tadi kepada kita, ada beberapa kali kata membenci. Ada juga kata menganiaya, ada kata tidak mengenal. Mengapa? Karena memang itu yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Dan Yesus mempersiapkan mereka. Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi. Apa yang kita tahu sekarang, apa yang kita pelajari di kitab perjanjian, di kitab Kisah Para Rasul. Bukankah murid-murid banyak yang dikejar? Bukankah ada murid Yesus yang dibunuh? Bukankah ada yang dipenjarakan? Bahkan ada yang disalibkan? Itu dilakukan oleh karena orang-orang tidak menyukai apa yang disampaikan oleh murid-murid mengenai Yesus yang mengasihi. Dan ini memang sudah Yesus katakan kepada mereka. Yesus sudah mempersiapkan mereka karena Yesus tahu apa yang terjadi terhadap murid-muridnya. Bagaimana dengan kita zaman ini? Bukankah hal itu juga yang kita alami, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan keluarga yang baru percaya kepada Yesus? Bukankah saat ini mereka juga sedang dibenci, tidak disukai oleh keluarganya? Bahkan ada yang mengatakan, untuk apa kamu percaya kepada Yesus? Bahkan kalau kita melihat di dunia maya sekarang, banyak sekali yang mencoba untuk memutarbalikkan pengajaran yang Yesus ajarkan. Kan sekarang kita sudah sangat jelas melihat ya, di YouTube dimanapun, kita bisa melihat bahwa ternyata kekristenan itu memang dari dulu sudah dibenci gitu loh. Kekristenan itu orang yang percaya kepada Tuhan itu ternyata memang dari dulu. Dan itu Tuhan sudah katakan. Dan itulah yang harus kita persiapkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di tempat pekerjaan kita dibedakan bukan? Di rumah, di tetangga kita seringkali kita juga berbeda bukan dengan mereka. Akhirnya itu akan membuat sebuah perbedaan dan orang akan sulit untuk menikmati kebersamaan dengan kita kalau akhirnya kita menaruh sesuatu yang berbeda dari orang lain. Padahal seharusnya kita harus menikmati kebersamaan. Kita harus hidup bersama-sama dengan orang, bergaul dengan orang sehingga kita bisa memberikan dampak yang baik. Jangan sampai orang membenci kita. Walaupun kita sudah tahu bahwa ternyata kenyataan yang dilakukan, yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan kita mengatakan bahwa kamu akan dibenci. Kamu akan dibenci, kamu akan tidak disukai. Mengapa? Karena perbedaan kehidupan kita dengan orang lain itu sangat jauh. Kita diajarkan untuk mengasihi. Kita diajarkan untuk senantiasa merendahkan diri kita. Menghargai bahkan hidup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Berbeda bukan dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Saya bersyukur, bahkan saya berkata begini, saya bersyukur karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan firman Tuhan ini untuk mempersiapkan diri kita menghadapi berbagai situasi yang terjadi di sekitar kita. Siapkah kita? Apakah kita sudah mengerti apa yang firman Tuhan katakan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi berbagai situasi yang akan terjadi di sekitar kita? Seringkali saya dengar bahwa ada orang mengatakan dia tidak naik-naik jabatannya. Dia bahkan sedikit dikucilkan. Mengapa? Karena dia berbeda keyakinannya. Bahkan saya pernah mendengar seorang teman berkata begini, sebenarnya saya punya peluang untuk menjadi seorang kepala sekolah. Tetapi karena saya tidak menutup kepala saya tidak diberi kesempatan. Ada saja alasan-alasan yang mereka buat. Karena apa? Karena apa yang ada pada saya tidak seperti yang mereka miliki. Bukankah ini ada sebuah perbedaan? Bukankah ini merupakan suatu, mereka memasang gap oleh karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Sekalipun dunia membenci kita, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, berdoa, dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu Saudara, jika kita dibenci, jika kita tidak disukai, kita tidak bisa menghindar. Tapi mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian kita adalah memberitakan kebaikan Tuhan melalui sikap, melalui perkataan, bahkan melalui seluruh hidup kita. Maka kita akan menjadi berkat bagi mereka. Dan mereka akan melihat ternyata kehidupan orang yang percaya, kehidupan orang yang mengikut Isa, kehidupan orang yang mengikut Yesus memiliki perbedaan dan mereka mengasihi siapapun yang di sekitar mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Perkataan ini dia katakan sebelum dia disalibkan. Tetapi ini mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam dunia nyata. Masuk ke dalam kehidupan yang akan mereka hadapi. Karena Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus akan naik ke surga. Dan dia mempersiapkan mereka terlebih dahulu. Dan Yesus juga mempersiapkan kita yang hidup saat ini. Sanggupkah kita akan menghadapi situasi ini? Itulah pertanyaannya untuk kita. Sanggupkah kita? Jangan-jangan karena kita dibenci akhirnya kita mengurung diri. Lalu kita menyesal, saya menyesal percaya kepada Tuhan. Saya tidak mau lagi percaya kepada Yesus karena gara-gara saya percaya, saya tidak mendapat kesempatan untuk menaikkan jabatan saya. Saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan ini. Mari kita buang pikiran, perkataan yang membuat kita merasa kecewa karena kita percaya kepada Tuhan. Mari kita teguhkan hati kita. Apapun yang dunia lakukan terhadap kita. Karena memang itu sudah digenapi dan itu sudah dinubuatkan. Kita bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, kata firman Tuhan. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ternyata sudah dinubuatkan. Dan itu akan tergenapi dalam kehidupan murid-muridnya, bahkan sampai pada kita saat ini. Kalau kita melihat cerita di dalam Kisah Para Rasul, bayangkan seorang yang bernama Stefanus dilempar oleh karena dia memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Dilempari batu. Tetapi dia masih sempat berdoa. Dia mengatakan bahwa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti perkataan yang Yesus ucapkan di kayu salib. Manusia melakukan sesuatu kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Karena mereka tidak tahu sebenarnya apa yang kita percayai. Mengapa kita percaya kepada Tuhan. Sebenarnya mereka tidak tahu. Itulah tugas kita untuk memberitakan,
untuk menyampaikan kabar baik itu. Kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar hidup kekal kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus. Tugas kita banyak. Tugas kita banyak. Tugas kita masih luas Bapak Ibu Saudara. Kemarin kami mengikuti DMM. Dan kami diberi kesempatan untuk keluar. Bertemu dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Bapak Ibu tahu, saat kami berjalan-jalan, karena saya dengan Ibu Diana, terus Pak Fikarman dengan temannya, kami berpencar di lapangan Merdeka. Ternyata setelah kita duduk bersama dengan mereka, kita aja yang tidak pasang telinga untuk mendengar mereka ternyata. Dan yang saya kaget Bapak Ibu Saudara, waktu saya berbicara dengan seorang ibu yang sedang berjualan minuman, tahu nggak apa yang dia sebut? Karena saya berkata begini, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yakinlah bahwa Allah akan memberkati. Allah akan memberikan rezeki. Saya tidak bilang memberkati, karena kalau kita berbicara tentang memberkati, itu terlalu Kristen. Itu terlalu Kristen gitu. Akhirnya saya bilang, Allah akan memberikan rezeki. Tahu nggak apa yang dia katakan? Iya Bu, saya juga tahu kok ora et labora. Saya kaget loh. Ibu tahu dari mana kata ora et labora? Kan saya pernah SMA dan teman-teman saya juga banyak yang Nasrani. Dalam hati saya kok ibu ini langsung tahu kalau saya Nasrani. Itulah tugas kita. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Perbedaan tidak akan membawa kita menjauh dari orang. Tapi mari kita dekat, mari kita duduk. Saat kita duduk, orang akan menceritakan pengalaman bagaimana mereka berjuang menjalani kehidupan. Seringkali kita hanya berpikir bahwa saya juga berjuang. Saya juga sedang menghidupi hidup saya dengan begitu keras. Tetapi ternyata masih ada banyak orang yang lebih susah dari apa yang kita bayangkan tentang hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan diri kita. Apapun yang akan kita hadapi, Dia tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang lebih besar dari kekuatan kita. Karena Dia tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Mari kita tetap percaya. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita untuk membuat kita lebih siap menghadapi segala situasi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus segala-galanya bagi kita? Yang pertama adalah karena Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita, dalam hidup kita. Dan yang kedua, Dia tahu bahwa setelah Dia pergi, Dia sudah menyiapkan seorang penolong bagi kita. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Artinya bahwa hal yang akan Yesus katakan itu setelah ini belum Dia beritahu, karena Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Tetapi karena Yesus akan pergi, itulah sebabnya Dia memberitahukannya seperti ini. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Mari kita perhatikan. Dia pergi, dia tahu bahwa setelah dia pergi akan datang, dia akan mengutus penolong untuk kita. Itulah tadi saya katakan bahwa dialah segala-galanya bagi kita. Karena dia segala-galanya bagi kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dikatakan di sini bahwa saat Yesus mengungkapkan bahwa dia akan pergi, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Kita melihat di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa mereka berduka cita. Mereka sedih karena Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi. Sehingga mereka ketergantungan mereka kepada Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan inilah yang mereka sedang pikirkan bahwa saat Yesus sebagai pemimpin mereka pergi, apa yang akan mereka lakukan? Mereka betul-betul tidak tahu harus berpikir apa sehingga mereka tidak bertanya kemana Yesus pergi. Karena mereka sedang dikuasai oleh suasana duka cita. Pertama, Yesus memberitahu kematian. Kematian. Nah, kalau orang sudah mati, apa yang akan terjadi? Tentu tidak ada lagi kehidupan. Tetapi yang mereka tahu bahwa dia juga akan bangkit. Setelah dia bangkit, dia meninggalkan mereka dan memberikan tugas kepada mereka untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Tetapi ternyata mereka belum sampai kepada apa yang Yesus katakan. Mereka hanya berpikir secara jasmani bahwa saat Yesus meninggalkan mereka, maka mereka tidak akan lagi seorang pemimpin, seorang yang membawa mereka selalu mencukupi segala kebutuhan mereka saat mereka bersama dengan Yesus. Tetapi mereka lupa, Yesus datang ke dunia ini mempunyai misi dan visi yang jelas untuk membawa jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan orang-orang, untuk kembali memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dan selesai tugasnya, maka dia akan kembali ke tempatnya. Dan ini yang mereka tidak ingat, sehingga mereka mengalami duka cita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, dia akan memberi seorang penolong. Kalau kita melihat kata penolong ini parakletos artinya seorang yang senantiasa mendampingi, tidak akan pernah meninggalkan, kecuali orang itu yang meninggalkan dia, gitu. Kata di sini dikatakan bahwa dia akan mengirim seorang penghibur. Karena kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau Yesus pergi, maka penghibur itu akan datang. Mengapa Yesus harus pergi? Karena ingat, Yesus adalah hidup secara jasmani, tubuh jasmani. Kehadirannya itu terbatas. Kalau Yesus tidak pergi berarti dia hanya ada di Timur Tengah sana. Kalau Yesus belum sampai hari ini, belum mati, belum bangkit, bahkan belum naik dan masih ada di sana dengan segala mujizat yang dia lakukan di sana, mungkin kita akan berbondong-bondong ke sana. Kita akan setengah mati mencari biaya bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus. Bahkan kita akan mengundang Yesus ke sini. Seperti orang mengundang pengkhotbah luar biasa itu. Tetapi Yesus tahu kalau saat itu dia tetap ada, maka akan terjadi sesuatu kegemparan, sesuatu kekacauan mungkin. Karena orang akan berbondong-bondong. Kita tahulah bagaimana orang berbondong-bondong untuk mendapatkan kesucian, keselamatan. Mari kita perhatikan. Ini yang dikatakan. Kalau dia pergi, maka Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus, Roh itu adalah tidak terbatasi oleh apapun. Itulah sebabnya mengapa dia mengirim Roh Kudus untuk menolong setiap orang yang percaya kepada dia
Setiap orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus itu tetap ada di hati. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang membuat kita tetap kuat sampai hari ini sehingga kita tetap percaya kepada Yesus. Artinya itulah yang saya katakan bahwa Yesus itu segala-galanya bagi kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia tahu apa yang akan kita hadapi sehingga dia memberi penolong bagi kita yang selalu mendampingi, yang selalu menolong kita. Dikatakan di sini bahwa dia akan menginsafkan kita akan dosa. Saat kita melakukan dosa, sebuah kesalahan, bukankah kita ditegur? Ya, saat kita merasa bahwa kita memiliki sebuah, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita mempercaya itu, kita merasakan sebuah kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita harus peka terhadap suara Roh Kudus untuk tetap membawa kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena itulah fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Saya boleh katakan kalau kita mendengar suara Roh Kudus itu ada sebuah kedamaian, ada sebuah sukacita yang kita bisa rasakan. Tetapi kalau itu bukan suara Roh Kudus, itu suara hati kita yang seringkali suara itu mendesak, lalu membuat kita merasa tidak nyaman, merasa tidak sejahtera, dan kita yakin bahwa itu bukan suara Roh Kudus gitu kan. Karena suara Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan dan sebuah kedamaian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini bahkan minggu ini kita akan memperingati kenaikan Yesus. Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita sendirian, tapi dia memberikan seorang penolong kepada kita untuk memberikan kekuatan kepada kita menjalani hidup kita. Dikatakan walaupun dunia membenci kita, walaupun segala sesuatu itu tidak seperti yang kita inginkan, ingatlah bahwa kita mempunyai seorang penolong yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk percaya kepada Dia. Tetaplah semangat mengiring Yesus, tetaplah percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang tahu segalanya yang terjadi dalam hidup kita, dan mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan, kami mau terus memuliakan-Mu dalam hidup kami, karena Engkau adalah Raja, penguasa atas hidup kami. Dan satu hal yang kami tahu, Engkau sangat-sangat tahu apa yang akan kami alami, apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Dan Engkau, karena Engkau tahu, maka Engkau memberikan penolong bagi kami yang selalu ada di dalam kami, yang selalu mendampingi hidup kami. Tuhan, saat kami sendiri, saat kami tidak mampu, saat kami sedang dalam keterpurukan, saat kami di bawah dan di lembah yang terdalam, ternyata Engkau ada di sana Tuhan. Ternyata Engkau memeluk, mengangkat, menguatkan, dan membawa kami naik. Untuk memberikan kekuatan kepada kami. Untuk menyadari bahwa Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah yang memegang hidup kami. Ajar kami untuk terus berserah hanya kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau. Mengimani bahwa Engkau ada, menyertai setiap langkah-langkah kehidupan yang kami jalani setiap hari. Walaupun dunia membenci kami, walaupun dunia tidak menyukai kehidupan kami, tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau terus ada di dalam koridor-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau memegang kami, Engkau menyertai kami. Bapa,
Sepanjang minggu ini kami akan melakukan aktivitas yang setiap hari kami lakukan. Pekerjaan yang kami hadapi. Usaha yang kami sedang jalani. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami untuk mendatangkan pundi-pundi dalam keluarga, dalam rumah tangga, di dalam gereja kami. Dalam nama Yesus. Kiranya Engkau membuatnya berhasil. Dan kami bisa menikmati berkat Tuhan. Dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berilah kesehatan kepada kami semua. Berilah kesembuhan kepada yang sedang dalam keadaan sakit. Berilah kekuatan kepada yang sedang lemah. Yang sedang menghadapi sebuah masalah yang tidak tahu apa yang harus dia hadapi. Beri jalan keluar kepadanya. Karena Engkaulah sandaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan pada siang ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan saat teduh dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.